Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Amma ba'du. Fa awwaluddin ma'rifatullah. Maka bermula awal agama itu adalah mengenal Sang Pencipta, yaitu Allah. Dalam bunyi tadi, fa awwalu ma'rifatullah, fa awwaluddin ma'rifatullah, ada kata kunci yaitu ma'rifah. Ma'rifat itu arti singkatnya adalah mengenal. Arti mengenal itu dikala kita lihat wajahnya, atau kita dengar suaranya, atau kita ingat akan dia, memang benar itulah dia, tidak ragu lagi. Menurut Muhammad bin Ahmad bin Urfah ad-Dusuki, ma'rifah itu ialah al-jazmul mutabiku an dalilih. Artinya apa? Suatu jadam atau keyakinan yang mufakat dengan benar yang datangnya dari dalil atau ada keterangannya. Jadi memperhatikan definisi ini, kita sudah dapat mengambil sebuah kesimpulan tentang makrifat itu, yaitu pertama, kita harus memiliki sebuah jadam, keyakinan yang tak dapat diganggu-gugatkan oleh situasi apapun juga, bagaimana dan dimanapun kita berada. Yang kedua, jadam keyakinan itu harus sesuai dengan yang hak, artinya benar, dengan pengertian apa yang kita yakini itu tidak dapat dibantah lagi, karena tidak ada lagi sesuatu di belakang benar kecuali batil. Ketiga, keyakinan atas kebenaran semua itu harus mempunyai dalil keterangan yang lengkap, sehingga tidak ada lagi jalan kemungkinan untuk menimbulkan keraguan. Artinya sudah tetap apa yang dijadamkannya. Ulasan definisinya begini. 1. Tiap-tiap sebuah keyakinan yang tidak sesuai dengan kebenaran tidak dapat disebut dengan makrifah. Seperti Nasrani meyakinkan 3 Tuhan, Yahudi meyakinkan Uzair anak Tuhan, Majusi meyakinkan api Tuhan, dan keyakinan-keyakinan batil lainnya. Jadi kalau kita perhatikan pengertian makrifat yang sebenarnya, maka mereka itu semua tidak dikatakan makrifat. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal yang benar. Artinya tidak mengenal Tuhan yang sebenar-benarnya. Yang kedua, benar tetapi tidak yakin. Yang demikian itu tidak disebut jadam. Kalau tidak jadam berarti tidak makrifat. Kalau tidak makrifat, artinya mengenal, berarti ia bodoh. Seperti seseorang mengatakan Tuhan itu ada, tetapi ia tidak yakin, maka orang itu tergolong dalam golongan kafir juga. 3. Tiap-tiap seseorang yang yakin akan sebuah kebenaran, akan tetapi tidak mempunyai dalil keterangan atas keyakinan itu, maka ia disebut dengan orang taklid, tidak termasuk juga dalam golongan orang yang makrifat. Oleh karena orang ini
mungkin diragu-ragukan oleh orang tidak bertanggung jawab, maka ia akan ikut juga apa yang dikatakan oleh orang yang mengatakan. Benar atau salah, asal sudah dikatakan. Itulah dia ikut-ikutan, tidak dibenarkan sama sekali di dalam ketauhidan. Keempat, yakin lawannya dan syak waham. Pengertian masing-masing dan ialah pertimbangan hati yang berat sebelah untuk ada, ringan untuk tidak. Seperti si Polan mungkin datang pada malam ini atau tidak datang. Jadi perkataan itu tentu ada pertimbangan syak. Ialah pertimbangan hati yang beratnya sama, ada dengan tidak. Seperti pertimbangan apakah si Polan itu datang ia pada malam ini atau tidak. Hati menimbangnya sama. Itu dinamai dengan dan. Syak. Yang kedua adalah waham. Waham ini, saudaraku, ialah pertimbangan hati yang berat sebelah untuk tidak ada. Seperti si Polan mungkin tidak datang ia pada malam ini. Jadi ketiga-tiga macam bentuk sifat hati ini, yaitu dan, syak dan waham, ini tidak dapat digunakan dan tidak diperkirakan dalam bidang ketauhidan. Okey. Yang kelima, hak. Lawannya batil. Artinya sia-sia, tidak berarti. Sadak lawannya kizbun, dusta. Seperti katanya buah durian, buah durian, ya. Dan yang kedua adalah sawab, lawannya khata, salah. Seperti 2 kali 2 sama dengan 5. Itu jelas khata, salah. Sawab. Jadi sawab lawannya adalah khata. Sah lawannya fasid atau batil. Seperti batal wudu. Jadi yang dimaksudkan dalam pembahasan ketauhidan adalah hak, yang karena hak itu datangnya dari Allah. Seperti firman-Nya, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Artinya yang hak itu adalah dari Tuhan engkau ya Muhammad. Maka jangan adalah engkau dalam golongan orang yang ragu-ragu. Dalam Quran surah Al-Baqarah. Yang keenam, yang dimaksudkan dengan dalil atau keterangan ialah mengemukakan sesuatu alasan yang dapat menenteramkan hati dan memperoleh kepastian yang positif. Maka dalil yang dimaksud dalam ilmu tauhid itu ialah suatu keterangan yang dapat menimbulkan keyakinan dalam hati seseorang sehingga tidak mungkin lagi diragukan. Maka dalil itu ada 2 macam bentuknya. Lanjut pada part 2.